Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ria Maharani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami melalui video pembelajaran yang telah kami buat dengan judul Konsep Dasar Metode dan Strategi Pembelajaran Efektif. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Setma Nur Fitri dengan NIM 2211003296 dan teman saya bernama Wardatul Hasanah dengan NIM 2211003297. Baiklah, kita akan membahas definisi strategi pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata dalam bahasa Inggris introduction yang artinya proses membuat orang belajar. Tujuannya ialah membantu orang belajar atau memanipulasi lingkungan sehingga memberi kemudahan bagi orang yang belajar. Menurut Sidoarjo dan Siregar, strategi pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dipermudah pencapaiannya. Lebih teknis yang diungkapkan oleh Gagne, strategi pembelajaran meliputi beberapa aktivitas dalam pembelajaran, yakni pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan, kedua, penyampaian informasi, ketiga, partisipasi peserta didik, keempat, tes atau evaluasi, kelima, kegiatan lanjutan. Baiklah, selanjutnya ada definisi metode pembelajaran. Metode adalah a way in achieving something. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya pertama ceramah, kedua demonstrasi, ketiga diskusi, keempat simulasi, kelima laboratorium, keenam pengalaman lapangan, ketujuh brainstorming, ke-8 debat, ke-9 simposium, dan sebagainya. Konsep dasar metode pembelajaran efektif. Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan hubungan antara guru dan peserta didik. Kualitas antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh pribadi pendidikan dalam mengajar dan peserta didik dalam belajar atau learning. Hubungan tersebut mempengaruhi kesediaan murid untuk melibatkan diri dalam kegiatan ini. Jadi, bila terjadi hubungan yang positif antara guru dan peserta didik akan berusaha untuk sungguh-sungguh masuk dalam kegiatan ini. Mengajar adalah suatu proses melihat dan mengalami, mengamati dan memahami sesuatu yang dipelajari untuk diperoleh hasil yang ditentukan. Melalui pembinaan, pemberian penjelasan, pemberian bantuan dan dorongan dari pendidik. Konsep dasar metode pembelajaran efektif. Konsep dasar strategi pembelajaran menurut Mansur 1991 ada 4 konsep dasar strategi pembelajaran. A. Mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik bagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. D. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling akurat dan efektif sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar. D. Menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Yang B. Variabel-variabel strategi pembelajaran. A.
Keterampilan intelektual merupakan keterampilan pikiran yang jika dihubungkan dengan pendapat belum termasuk ranah kognitif. B. Strategi kognitif merupakan suatu proses kontrol, yaitu suatu proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. C. Informasi verbal yang termasuk verbal ialah nama atau label, fakta, dan pengetahuan. Tujuan akhir pelajaran informasi verbal adalah seseorang mengetahuinya atau mampu mengingat. D. Keterampilan motorik. Yang dimaksud keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan keterampilan intelektual, kegiatan fisik, akan tetapi digabungkan dengan sikap-sikap efektif. E. Sikap-sikap efektif merupakan salah satu ranah perilaku manusia atau siswa yang merupakan kegiatan dari tujuan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari ranah kognitif dan psikomotorik. C. Tahapan kegiatan pembelajaran. 1. Tahap prainstruksional. 2. Tahap instruksional. 3. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada hakikatnya, pembelajaran yang efektif merupakan proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pelajaran yang efektif mampu diberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan pendidik, guru, untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami paparkan tentang konsep dasar metode dan strategi pembelajaran efektif. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang begitu cepat, sama halnya dengan dia dan kisahnya yang singkat tapi kenangannya yang melekat. Wallahu ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.